Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa ba'd. Ketua Masjid Baitur Rahman serta pengurus yang sama-sama kita hormati, jamaah sekalian, ayah bunda yang berbahagia. Alhamdulillah, di penghujung Sya'ban menyambut Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa ibadah. Dan ini yang diinginkan, yang dirindukan Rasulullah SAW. Begitu sampai di penghujung Sya'ban, beliau meminta, berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana minni wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan saya, sehatkan saya supaya bisa bertemu dengan Ramadan. Memang Ramadan tinggal sebentar lagi, tapi tidak ada jaminan kita bisa hidup sampai Ramadan. Ya, maka Nabi minta, salimni li Ramadan wa sallim Ramadana minni. Kalau saya sudah sampai Ramadan, berikan kekuatan supaya saya jangan maksiat di dalam Ramadan, supaya tidak mencoreng kemuliaan Ramadan. Setelah itu, tasallamhu minni mutaqabbala. Kalau saya sudah diizinkan hidup, izinkan sehat, bisa ibadat, tolong terima semua amalan kami. Itu yang diminta oleh Rasul SAW, dan kita pun sangat berhak, sangat pantas mengikuti hadyun Nabi, contoh yang diajarkan Rasul SAW. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pagi ini kita bersama hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Salamah bintu Ubaidillah. Beliau mengatakan Nabi SAW berkata, memberikan kita nasihat tentang manusia ini kadang-kadang terlalu banyak ingin, terlalu banyak berharap, terlalu banyak target. Tapi sesungguhnya kebutuhan dia tidak sebanyak apa yang diangan-angankannya. Maka Nabi memberitahu kita, ada 3 pokok penting dalam kehidupan yang kalau kita sudah punya itu, maka selesai, sudah aman hidup kita. Ya, jadi tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu bermimpi mentarget yang tinggi-tinggi, sementara hal yang 3 ini sangatlah simple. Maka kata Nabi SAW, man asbaha minkum. Ini hadis ini dalam Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala itu menulis kitab. Ada hadis-hadis sahih, beliau kumpulkan, ditulislah di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, Bapak mungkin pernah dengar bagaimana cerita Nabi, cerita Abu Hurairah meriwayatkan hadis, sahabat-sahabat meriwayatkan hadis, dipelajari, didengar oleh Imam Bukhari, kemudian dari sekian ratus ribu hadis yang beliau hafal, dikumpulkan, disalin, dan ditulis. Tidaklah, kata Imam Bukhari, saya tulis 1 hadis pun ke dalam kitab Sahih Bukhari saya, kecuali saya igtasaltu, saya mandi, bukan wudu, mandi. Setelah mandi baru wudu, setelah wudu baru sholat sunat 2 rakaat. Kalau hati saya udah tenang, saya yakin dengan hadis ini, baru kemudian saya masukkan dalam kitab Sahih Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari membangun 2 barometer kuat dalam penulisan Bukhari. Pertama, keilmiahan,
harus disampaikan dengan sanad yang jelas, bertemu satu dan yang lain, kuat ingatannya, tidak pernah berbohong, banyak jalannya, sehingga pasti ini hadis benar. Tidak mencukupkan kepada bukti fisik saja, tapi beliau pun meminta petunjuk kepada Allah, menjalin hubungan dengan Rasulullah dengan mandi sunnah, wudhu, sholat sunat, baru kemudian kalau sudah bertambah keyakinannya ditulis. Jadi bukan cuma sholat sunat, Pak, oh yakin tulis, enggak, memang tangga ilmiahnya harus terpenuhi dulu. Kalau udah standar keilmuannya udah pas, udah sesuai hadisnya, baru beliau menggunakan jalur langitnya, ya, jalur sholatnya. Nah, ada hadis-hadis yang tidak terpenuhi derajat kesahihannya. Bisa jadi karena ada salah satu perawinya yang tidak banyak, ya. Maka, tapi kan kalau mau dibuang, hilang ilmu Nabi, hilang wasiat Nabi, maka beliau khususkan lagi satu kitab yang diberikan judul namanya Adabul Mufrad. Ya, jadi buku ini beliau susun di luar kitab Sahih Bukhari. Ya, hadisnya hadis sahih juga. Ya, hadis benar juga. Apa kata Imam Bukhari dalam hadis beliau ini? Nabi mengatakan, "Man asbaha minkum." Kita nih. Asbaha itu bangun tidur, ya. Asbaha itu bangun tidur dalam keadaan subuh. Nah, kita sekarang pagi, masuk kepada kita waktu pagi, ya. Kondisi kita sekarang ini bangun tidur pagi, ya. Man asbaha minkum, apa? Aminan fi sirbi. Bapak ke masjid ini khawatir enggak kira-kira rumahnya dibongkar maling? Ada kekhawatiran enggak? Enggak, ya? Khawatir enggak? Nah, khawatir. Khawatir enggak tiba-tiba rumahnya, kita ke masjid, begitu pulang rumahnya sudah enggak ada lagi? Enggak juga. Nah, berarti pertama sudah aminan fi sirbi. Aminan fi sirbi itu keamanan dari segi lingkungan. Kalau lingkungan kita nggak aman, takut kita mau keluar masjid, Pak. Nak keluar masjid, kali aku ke masjid sholat subuh, tiba-tiba rumah dibobol uang. Anda jadi ke masjid, ya. Nah, pergi keluar rumah mulai gemboknya 5, di dalam 2, si kok di luar, masuk nak keluar lagi dari mana? Dalam kena gembok juga. Bingung. Nah, aminan fi sirbi, lingkungannya aman. Dalam tahapan yang lebih luas, kampungnya aman, kotanya aman, negaranya aman. Kalau negara kita lagi kacau, lagi perang, naudzubillah, tidak berani juga, tidak tenang kita. Kampung kanan dengan kampung kiri kita lagi tawuran, tidak enak juga kita. Jangan-jangan kaki menyebar tawurannya kesasar ke rumah kita, kira-kira rumah itu, Pak. Nah, sekarang kita dalam kondisi yang disebutkan Nabi ini, aminan fi sirbihi, aman, tenang. Buktinya habis sholat subuh, duduk berzikir, berwirid, duduk dulu ikut majelis, nunggu kopi. Kalau ngerasa nggak aman tadi nggak ada, Pak, begitu assalamualaikum langsung berani balik ya. Jadi kalau ada yang assalamualaikum langsung balik, jangan-jangan indikasinya dia tidak merasa aman di rumahnya. Tidak, inilah ada umum di sini. Tidak ya, saya bermizu saja. Aminan fi sirbi. Ini penting. Dalam skala luas, keamanan nasional. Ya. Keamanan nasional, keamanan satu negeri. Tidak mungkin dapat diraih kondisi aman kalau tidak penduduknya beriman. Tidak mungkin diraih rasa aman kalau di situ ada kezaliman yang dibiarkan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah itu adalah di mana ada keadilan, di situ akan hadir keamanan. Tapi begitu ada kezaliman yang dipertontonkan,
kezaliman yang dibiarkan, secanggih dan sepandai apapun orang mengekang, keamanan pasti akan tidak terasa. Ya. Tinggal menunggu waktu saja. Kalau kezaliman itu dibiarkan, menunggu waktu saja. Pasti akan hadir saat di mana kekacauan itu keluar. Ini menjadi sunnatullah. Wal'iyadzubillah, keadilan menjadi syarat keamanan, tidak menjadi harus ada keadilan untuk didapatkan keamanan. Ya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Tidak, mohon maaf ya, tidak beriman kepada Allah pun, kalau negeri itu dipimpin dengan pemimpin yang adil, keamanan pasti Allah akan berikan. Ya. Bagaimana Rasul mencontohkan, Najasyi tidak beriman kepada Allah awalnya. Ethiopia itu bukan negeri muslim, Pak, bukan muslim. Habasyah ya. Dia negeri, waktu itu mereka beragama Kristiani. Tapi Najasyi ini raja yang adil, sehingga seluruh elemen masyarakat di dalam negerinya merasakan keamanan. Bukan saja manusia yang menjadi penduduknya, orang yang datang ke situ pun merasa aman. Kenapa? Karena negeri ini penuh dengan keadilan. Sehingga dipilihlah tempat dalam sejarah Islam, negeri pertama yang menjadi tempat untuk mencari suaka perlindungan adalah Habasyah. Ketika kaum muslimin ditindas, disakiti, dizalimi, tidak boleh beribadah, tidak boleh menganut Islam, berangkatlah 83 orang dipimpin oleh Utsman bin Affan menuju Habasyah. Di bawah mereka ada Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Nabi mengatakan, berangkatlah kalian ke Habasyah, ke Ethiopia, karena rajanya adil. Karena rajanya adil. Berangkat ke sana. 2 kali hijrah ke Habasyah. Dipilih bukan karena di sana, oh di sana negeri muslim, tidak, tapi di sana negeri yang adil. Maka keadilan itu sangat penting. Ya. Man asbah minkum aminan fi sirbi. Lingkungannya aman, negerinya aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadi. Manusia ini hidupnya berawal dari, segalanya bersumber dari mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwal qalbu. Ulama dulu banyak mengartikan qalbun itu hati. Tapi hati itu tidak terlihat, bukan kalau sembelih kambing ada hati, bukan, itu namanya kibdah, kabid. Hati organ tubuh itu kabid namanya. Ya. Tapi kalau qalbun itu adalah jantung. Jantung itu berfungsi kalau dia berdetak. Nah, coba di mana letak jantung? Sebelah kiri. Itu terasa, Pak. Tuh. Nah, itu kalau sehat, kalau tenang. Kalau awal bulan kalau bagus seluruh tubuhnya. Kalau sakit seluruh tubuhnya. Jantung. Orang kalau jantungnya sehat, insya Allah semuanya bagus. Semuanya bagus. Salah satu cara Rasulullah menjaga kesehatan jantung adalah dengan tidur miring ke kanan. Orang dulu mengkorelasikan, kenapa? Apa bedanya tidur kanan, tidur kiri, tidur tengkurap? Kan sama saja, mata jam istirahat. Ternyata ilmu medis terakhir mengatakan
jantung itu ketika posisi dia tidur mengarah ke sebelah kanan, dia lebih bebas, tidak tertimpa oleh organ-organ lain, sehingga bekerjanya lebih ringan, lebih rileks dia. Ya. Jantungnya berdetak baik, ritmenya bagus, menyemburkan darah ke seluruh badan, ya, kan begitu. Berdenyut, dia menyemprotkan darah ke seluruh badan kita, ya. Tidak ada hambatan, tidak ada sumbatan, mengalir deras ke seluruh tubuh, sehat karena oksigennya lancar. Tapi begitu dia menyembur, ternyata ada sumbatan, mulailah ada penyakit. Kalau yang tersumbatnya di kepala menuju otak, naudzubillah, itu terjadi stroke. Maka kata Nabi yang kedua yang menjadi barometer kebutuhan asas, kebutuhan primer bagi kita manusia ini adalah mu'afan fi jasadi, baik sehat tubuhnya. Yang pertama tadi apa? Aman lingkungannya. Yang kedua sehat tubuhnya. Lingkungan aman, badan sakit, lemah apa tidak? Tidak lemah. Lingkungannya aman kalau tapi badannya sakit, tidak pacak ngapo-ngapo gitu Pak. Tidak pacak ke masjid, tidak pacak begawe, ya. Atau badan sehat, lingkungan kacau. Jingolah kemarin COVID kemarin, badan sehat tapi dalam kamar baik, dalam rumah baik, nak ketemu tak baca, sakit galau. Negerinya aman, badannya nggak sehat, kacau juga. Maka yang diminta adalah negerinya aman, lingkungannya aman, badannya sehat walafiat. Ya. Tentu sehat itu menjadi taj, menjadi mahkota. Ya. Maka Nabi katakan mu'afan fi jasadi. Yang ketiga, wa indahu qutiyaumi. Ada makanan pokok yang aman untuk memenuhi hidup dia, paling tidak hari itu. Cukup untuk hidup. Ya, makanan, minumannya ada, makannya ada, lauk pauknya ada, ya, cukup ya. Apa kata Nabi kalau tiga ini sudah terpenuhi? Fa ka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan dunia itu sudah milik dia. Ternyata Pak, untuk menjadi hebat, untuk menjadi kaya nggak perlu banyak-banyak. Ini Nabi yang mengajarkan kepada kita bahwa tiga hal penting ini adalah elemen penting dalam kehidupan. Usahakan ini ada sehingga hidup kita bisa konsisten ibadah menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumata laim. Tidak condong kepada yang lain, tidak takut kepada yang lain. Jangan sampai menyembah selain Allah. Jangan sampai taat kepada selain Allah. Takut kalau intervensi, kalau tidak begini tidak makan, kalau tidak begini tidak punya jabatan. Kan itu yang menjadi masalah kita. Kalau saya nggak ikut nanti nggak dapat proyek, kalau aku tidak melok nggak dapat loka, ya. Itu yang kadang-kadang merusak sistem. Sehingga kata Nabi cukup tiga ini, sehat lingkungannya, sehat badannya, ada makan untuk memenuhi kehidupannya, sudah. Hizat lahud dunya. Seakan-akan dunia udah punya kita. Yang kita kejar apa? Kita kadang-kadang angan-angan kita, otak kita, nafsu kita terlalu berambisi ingin punya ruko, ingin punya tanah luas, ingin punya kebun banyak, ingin punya tabungan di rekening luas. Tapi apakah itu semua bagian untuk kita? Kan belum tentu. Uang yang ada di dalam rekening kita belum tentu rezeki untuk kita. Bapak yang investasi banyak tabungan ini, belum tentu itu rezeki Bapak. Yang rezeki itu kata Nabi, yang masuk ke mulut lepas lewat, nah itu rezeki kita. Yang nempel di badan pas kita pakai itu rezeki kita. Kalau yang tertumpuk dalam gerobak, tahu gerobak Pak? Tertumpuk dalam pakaian lemari itu apa rezeki kita? Belum tentu.
Mau tahu bapak cepat meninggal, bukan rezeki bapak. Ustadz, untuk anak baik, nasib baik kalau untuk anak. Kalau tiba-tiba bini dapat berondong mudah. Artinya apa ya bunda dirahmati Allah? Hidup ini diberikan standar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Standarnya jangan ketinggian. Yang penting lingkungan kita aman, badan kita sehat, makan anak bini kita cukup, gizinya terpenuhi, sudah. Ya. Allah sudah berikan kepada kita dunia dan isinya. Yang dalam rekening itu banyak-banyak belum tentu, Pak. Banyak uang kaya duitnya tak berseri, tapi yang masuk ke mulut cuma bubur. Keasinan dikit, tensi naik. Kekerasan dikit, lambung bocor. Untuk apa? Kita minta kepada Allah, minta disehatkan. Jangan terlalu mati-matian mengejar dunia. Karena banyak orang mati mengejar dunia, dia mati, dunia nggak dapat. Kumpul duitnya, tapi bukan untuk dia. Mati-matian ngejar dunia, dapat siang, pagi, petang, malam, ngumpulkan duit. Ibadah dia tidak dapat. Uang lain umroh dia tidak, sibuknya di duit. Ya. Alangkah indahnya kalau duit yang kita dapat kita gunakan ibadah. Ada duit dikit, kita ikut wakaf. Ada duit dikit, kita ikut nyumbang masjid, bantu pesantren, bantu rumah tahfiz. Terkumpul duit, ngumrohkan emak, ngerewangin emak berangkat umroh, berangkatkan bapak. Belum duit cukup, tapi ngerewang ini jadilah ngajak ibadah. Punya anak kita ajak ke majelis ilmu, kita ajak ke toko buku, belikan nak. Kita jalan-jalan ke toko buku nak puasa, kayo jingo. Ada toko buku, toko-toko Islam, ya. Nah ini nak, ini tentang hadis Nabi. Ini ada mengungkap hidup Rasul. Hadisnya namanya Sunan At-Tirmizi. Hadisnya bernama Syama'il Muhammadiyah. Kita beli nak yo, baca di rumah lagi bulan puasa yo. Kan waktunya banyak kosong, kita belikan kepada anak, kita kasih kepada anak. Ya, dengan duit yang Allah berikan kepada kita, itu yang berharga. Jangan cuma kita pergi bawa main ke Temzon. Kita orang beriman, jalan-jalannya pun harus ada nilai ibadah. Pernah ngajak anak ke toko buku, bapak belum? Ajak. Lagi luang-luang waktu ajak ke perpustakaan. Anak-anak kita, cucung kita, rewangi cung-cung gitu, nyari ya cucu ya. Cari buku-buku Rasulullah, cari buku-buku yang kartun yang mengenalkan bagaimana hidup Rasul. Itu bermakna bagi hidup mereka. Mereka besar, otak mereka diisi dengan pengetahuan tentang Rasul, hati mereka kita isi, kita tanamkan kecintaan kepada Rasul, sehingga mereka menjadi besar, menjadi manusia-manusia yang bernilai di negeri ini. Menjadi manusia-manusia yang menjadi sebab turunnya rahmat di negeri ini. Menjadi manusia yang menjadi sebab mundurnya kiamat di negeri ini. Kalau semakin banyak orang soleh, semakin banyak orang yang bersolawat, nggak mungkin kiamat, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa maka Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah mengazab suatu kaum sementara ada Nabi Muhammad di dalamnya. Tidak mungkin Allah mengazab suatu kaum sementara mereka masih beristighfar. Artinya selama anak-anak kita beristighfar, pagi, petang, siang mungkin mereka ada sirap, malam mereka sadar terbangun istighfar mereka di tengah malam. Wahum bil astahari yastaghfirun, di tengah subuh mereka beristighfar, Allah akan utamakan rahmatnya, ditangguhkan marahnya, sehingga dunia ini dipanjangkan umurnya. Kalau seluruh isi negeri sudah error, yang tua lah, yang semestinya selama ini tua itu banyak-banyak ke masjid, sekarang yang tua ngajak joget, yang muda error, yang kecil tak belajar ngaji, kapan lagi negeri ini mau mendapatkan penduduk-penduduk yang takut kepada Allah? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, bersyukur kita kalau badan kita sehat, lingkungan kita aman, dan makanan kita tercukupi secara kualitas, tercukupi secara
kuantitas. Cukup, tidak usah berambisi jauh lebih dari itu. Ya. Bapak kalau ditanya mau pilih mana? Makanan ado standar cukup pacak makan, atau duit banyak tapi tidak katik yang pacak dimakan? Pilih mana? Yang pertama kan? Lebih enak lagi kalau duit banyak pacak kalau makan. Ya. Kan sebanyak-banyak apa kita pengen makan, ya itulah Pak. Seitulah, sepiring itulah. Siapa yang paling kuat makan gil-gil di sini? Tidak banyak sepiring itulah Pak. Nambah paling 2-3 kali. Model-model Ustaz Jundi. Ya. Makan nasi minyak dengan Ustaz Jundi ini rugi Pak. Udah habis nasinya, kambingnya habis. Hajin Nabi, hajin nubuah. Artinya apa? Bukan cara target pencapaian hidup yang diubah, tapi kesadaran kita tentang hidup yang kita perbaiki. Ya, kesadaran hidup itu yang kita perbaiki. Apa target utama kita? Memiliki kondisi lingkungan yang aman, badannya sehat, makannya cukup, selesai. Makan cukup, ya maksudnya cukup gizinya, cukup nutrisinya, cukup kuantitasnya. Ya. Cukup itu apa? Apakah harus 4 sehat 5 sempurna? Tidak juga Pak. Tidak. Yang penting bisa barometer makan seorang mukmin itu adalah ya, bisa mengantarkan dia untuk ibadah. Tukinna sulbah. Makan itu adalah tujuannya untuk memperkuat kita ibadah. Ya. Jadi kalau nak makan tidak 4 sehat 5 sempurna yang mengatakan itu tidak makan sehat, tidak. Ya, kalau bisa alhamdulillah, kalau enggak yang penting badannya sehat, badannya kuat, tubuhnya terganjal, nutrisinya cukup, bisa membuat dia kuat untuk aktivitas dalam sehari-hari. Itu cukup. Karena kalau masalah cukup tidak cukup itu kan beda-beda Pak masing orang. Ya, kalau di sekolah dulu kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Begitu terjun ke dunia nyata beda, apa dia 4 sehat 5 sampurna. Artinya kesadaran tentang standar hidup kita yang kita perbaiki. Jangan terlalu melihat contoh yang tidak dicontohkan. Jangan melihat contoh yang tidak dianjurkan untuk dicontoh. Tapi lihatlah bagaimana Islam mengatur hidup itu. Kalau kita ikuti sesuai dengan kondisi kehendak Islam yang diajarkan Rasul, maka syukurnya akan nambah. Kalau syukurnya akan nambah, kebahagiaannya akan nambah. Kalau bahagianya nambah, konfliknya akan berkurang. Kalau konfliknya berkurang, maka kualitas hidup akan semakin baik. Ya. Kualitas hidupnya akan semakin baik. Hidup yang berkualitas menjadi salah satu tujuan hidup seorang mukmin. Menjadi prinsip dalam hidup kita. Yang penting hidup saya aman, anak kuliah lancar, istri di rumah aman, kita pergi pegawai nyaman. Yang kedua, badan sehat, badan istri, badan anak, badan orang tua, keluarga sehat semuanya. Yang terakhir, nutrisinya, makannya tercukupi. Hizat lahud dunia. Dialah rajo di dunia, kata Nabi. Rajo lah itu dia. Orang kaya lah itu. Ya. Standar hidup kita yang kita standarkan mengikuti kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya apa? Pengabdian yang kita utamakan. Mudah-mudahan menyambut Ramadan ini semua diberikan kesehatan. Ayah bunda, jamaah, galau-galau semakin kuat ibadat, semakin mantap dalam taat. Usahakan, persiapkan lebaran dari sekarang. Kenapa saya sering katakan ini kepada jamaah? Jangan sampai persiapan lebaran kayak baru 10 hari terakhir. Lebaran itu bukan rangkaian yang harus menjadi rukun, tapi karena sudah mentradisi, maka mau tidak mau kita harus ikut. Sayangnya tradisi di Indonesia
10 hari terakhir itu menyambut lebaran. Kalau orang di Arab sana sibuk bayar zakat mal, di Palembang sibuk zakat mal. Sekarang kita lihat saja, Palembang paling ramai bulan puasa itu hari keberapa? Menjelang lebaran. Menjelang lebaran macet galo. Di 16, di PS, di galo-galo. Ngapa wong baru metu nak belanja? Padahal 10 hari terakhir itulah puncak Ramadan. Maka Bapak Ibu kalau ada yang mau persiapan nak beli baju anak, nak beli baju, nak beli cat rumah, nak beli kue lebaran, belilah sekarang. Ya. Kenapa? Supaya 10 hari terakhir kita isi dengan ibadah maksimal. Sayang Pak, kalau 10 hari Ramadan diisi dengan macet-macetan di jalan. Masih sibuk nak milih warna cat apa, nak sibuk ganti genteng yang mana. Hidup kita terlalu murah kalau hanya digunakan untuk 10 Ramadan itu dengan embel-embel kiri kanan. Ya. Bagaimana kita jadikan 10 hari Ramadan itu hari yang paling berharga, hari yang paling baik, hari di mana kita ajak istri kita, anak kita, cucu kita untuk sama-sama mengkhatamkan Al-Quran di dalam rumah. Kalau sempat ke masjid, bisa iktikaf, ya, bisa ngajak keluarga untuk sama-sama fokus ibadah. Kita coba. Jangan hidup kita terus siklusnya 10 hari Ramadan sibuknya di baju lebaran, 10 hari Ramadan sibuknya di lebaran, jangan. Ya, sekarang kita coba benahi. Nabi itu begitu masuk ke 10 hari Ramadan, 10 hari akhir, ayqadha ahlah wa syadda mi'zarah, ikat pinggangnya dikencangkan, anak istrinya diingatkan untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap karena itu tradisi lebaran tidak mungkin bisa kita hilangkan, kita hargai, kita muliakan tradisi kita, tapi persiapannya yang dicepatkan agar tidak mengganggu puncak ibadah Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menyambut masuk Ramadan. Saya mungkin selama ini kita interaksi ada salah kata, khilaf kalimat, maka kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah sekalian saya memohon maaf. Dan terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillah pesantren kita, pesantren Al-Kautsar, sudah mendapatkan izin operasional dari Kemenak Pusat, Kemenak RI, sudah resmi, ya, ada izin operasionalnya. Sekolah formalnya pun sudah keluar izinnya, tingkat SMP. Terima kasih dukungan dan doa selama ini. Tolong doa mudah-mudahan bisa terus berkontribusi dalam pendidikan untuk anak-anak negeri kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka Allahumma an tarhamana wa an tahfadhana wa an tarzuqana wa an tahdiyana subulas salam wa an tujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik Allahumma lana fi absarina wa asma'ina wa qulubina ya ilahana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.